Pernah nggak sih lo lagi scroll galeri HP, tiba-tiba nemu foto lama bareng temen yang udah lo kenal bertahun-tahun, terus lo mikir, eh, kenapa gue baru sadar ya dia tuh sebenarnya cakep juga. Nah, kalau lo lagi ada di fase ini, selamat. Lo mungkin lagi mulai masuk ke mode dari temen jadi pasangan tanpa sadar. Tapi, masalahnya, gimana caranya biar nggak gagal total? Jangan sampai lo malah jadi asing di matanya karena salah langkah. Jadi gimana cara lo tahu kalau emang ada kemungkinan? Jadi gini, kalau lo mulai sadar kalau teman lama lo tiba-tiba menarik di mata lo, itu bukan hal yang aneh. Psikolog sosial Dr. Robert Zajonc pernah ngomong tentang efek mirror exposure, yaitu semakin sering kita ketemu seseorang, semakin besar kemungkinan kita ngerasa nyaman dan tertarik sama dia. Ya, mirip kayak lo yang awalnya gak suka lagu viral di TikTok, tapi lama-lama malah nyanyi sendiri. Tapi, sebelum lo mulai gerilya buat deketin dia, coba evaluasi dulu. Pertama, apakah lo beneran suka sama dia? Atau ini cuma efek kesepian belaka? 2, lo yakin gak akan merusak pertemanan kalau semuanya gak berjalan sesuai ekspektasi? 3, lo udah bisa bedain antara nyaman sebagai teman dan tertarik secara romantis? Kadang, kita kebawa nostalgia dan ngerasa nyaman karena kenangan lama. Tapi itu bukan berarti ada potensi hubungan romantis. Jangan sampai lo salah baca sinyal. Kalau lo masih ragu, coba kasih waktu buat diri sendiri, buat bener-bener yakin sama perasaan lo. Ini strategi buat deketin teman lama lo. Kalau lo udah yakin sama perasaan lo, baru deh kita ngomongin soal strategi. Ini bukan cuma soal tiba-tiba jadi bucin dan bikin dia ilfeel. Kita mainnya harus smooth dan natural. Pertama, mulai bangun koneksi lagi tanpa kelihatan maksa. Jangan langsung ngechat pakai, lo inget gue nggak? Udah jelas dia inget lah. Cara yang lebih oke tuh misalnya lo ajak ngobrol soal hal yang relevan. Misal, lo lihat dia update story tentang drama Korea yang lagi dia tonton, lo bisa bilang, gue baru nonton ini juga. Lo tim second lead syndrome nggak? Intinya, bikin obrolan cair tanpa kelihatan mendadak intens. Kalau lo jarang ngobrol, coba mulai dengan basa-basi ringan. Misalnya, kalau di-update tentang kerjaan atau hobi barunya, lo bisa kasih komentar yang nggak terkesan kepo banget, tapi cukup buat bikin dia tahu lo masih ada. Kedua, kasih perhatian lebih tapi tetap santai. Kalau biasanya lo cuek, coba mulai jadi lebih responsif. Tapi ingat, jangan langsung berubah drastis, nanti dia curiga. Mulai dari hal kecil, kayak kasih like atau react di story dia. Jangan semua story, nanti malah creepy. Atau bisa juga sesekali kasih chat random kayak, lo inget nggak dulu kita pernah cabut kelas bareng? Sekarang kayaknya kita lebih rajin ya, soalnya nggak ada pilihan lagi. Pelan-pelan, bisa mulai kasih perhatian lebih dalam bentuk lain, misalnya dengan ngajak dia ngobrol lebih sering, dengerin ceritanya dengan lebih antusias, atau bahkan sesekali kasih pujian yang nggak terkesan dibuat-buat. Ketiga, upgrade diri dulu, baru gasken. Jujur aja, nggak ada yang tertarik sama orang yang gitu-gitu aja. Jadi sebelum lo niat ngedeketin dia, coba deh upgrade diri lo dulu. Bisa mulai dari ganti style, lebih peduli sama kesehatan, atau punya topik obrolan yang lebih luas. Kenapa? Karena kalau lo tetap sama kayak dulu, dia bakal susah ngelihat lo dari perspektif yang baru. Orang cenderung lebih tertarik sama yang punya daya tarik tambahan. Jadi, kalau lo bisa menunjukkan sisi baru dari diri lo yang lebih menarik, lo bakal punya nilai lebih di mata dia. Keempat, tes ombak dengan interaksi ringan. Kalau lo udah makin akrab, coba lempar-lempar kode tipis-tipis. Misal, pas lagi ngobrol santai, lo bisa bilang, gue heran deh kok dulu kita gak pernah kepikiran buat jadian ya. Nah, perhatiin reaksinya. Kalau dia ketawa dan balik nanya, lah emang kenapa? Berarti dia masih terbuka buat ide itu. Tapi kalau dia langsung jawab, ih aneh banget, ya mungkin lo harus rating strategi lo. Jangan lupa juga buat perhatiin cara dia merespon interaksi lo. Kalau dia mulai kasih sinyal balik,
misalnya lebih banyak nyariin lu atau lebih aktif ngajak ngobrol, itu tanda bagus. Kelima, berani untuk ajak ketemuan. Kalau lu cuman stuck di chat doang, lu nggak akan bisa tahu apakah ada chemistry lebih dari sekadar teman. Jadi ajak dia ketemuan, tapi jangan langsung ngajak dinner romantis. Mulai dari yang santai, kayak ngopi atau nonton konser. Biar feel-nya tetap casual, tapi tetap ada peluang buat upgrade momen. Biar makin smooth, lo bisa coba double date atau ajak beberapa temen buat bikin suasana lebih santai. Kalau dia nyaman, nanti lo bisa mulai bikin momen yang lebih intens antara kalian berdua. Sekarang kita bahas resiko dan cara ngatasinnya. Iya, nggak semua usaha bakal sukses, bro. Bisa aja lo ketemu sama 3 skenario ini. Pertama, dia ternyata nggak tertarik sama lo. Ya udah, terima aja dan balik ke mode teman lagi. Nggak usah jadi canggung, santai aja. Yang penting lo udah usaha dengan cara yang sehat. Kedua, dia butuh waktu buat mikir. Jangan buru-buru minta jawaban. Santai dulu, jangan push terus. Kadang orang butuh waktu buat menyesuaikan perspektif mereka tentang lo. Ketiga, dia malah tertarik tapi lo malah ragu. Nah, ini sering kejadian. Pas dia mulai bales perasaan lo malah takut kehilangan persahabatan itu. Ini waktunya buat jujur sama diri sendiri. Apakah lo siap atau cuma penasaran doang? Kalau skenario terburuk terjadi dan hubungan lo malah jadi awkward, jangan panik. Pelan-pelan balikin ritmenya ke pertemanan dulu. Kadang, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Jadi intinya, ngejalin hubungan dari teman ke pasangan itu emang tricky. Tapi kalau lo bisa mainnya smooth, siapa tahu lo justru nemuin pasangan terbaik lo dari orang yang udah paling ngerti lo sejak lama. So, berani coba atau masih ragu? Kasih tahu gua di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas strategi lebih lanjut buat dapetin hati temen lama lo.